Alhamdulillah, terima kasih jamaah. Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah. Di segmen sebelumnya, Ibu Nani Susiani dari Bandung Barat bertanya tentang daging korban yang hilang setelah ditinggal sholat lohor berjamaah. Kemudian warga berprasangka suuzon pada satu nama dan kecurigaannya semakin semakin kuat setelah tidak lama acara kurban berlangsung, dia bikin hajatan, bikin acara lamaran, dimasak daging sop kambing, sop daging semua, sop semur semua, wah banyak daging nih gitu kan. Curigalah warga ini jangan-jangan daging yang hilang pada saat lohor nih. Kemudian beres hajatannya diundang kompak, satu warga nggak pada datang. Akhirnya dagingnya nggak ada yang makan. Nah, bagaimana sikap warga seperti itu, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, Bunda. Yang pertama, jangan punya prasangka buruk sama orang lain. Betul? Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya prasangka yang kita tanam kepada orang itu sebagiannya adalah dosa. Maka Bunda sayang, daripada prasangka lebih baik tanya. Betul? Di dalam Islam disebut dengan tabayyun. Apa? Tabayyun. Klarifikasi. Pastikan benar apa enggak. Karena izin ya, kalau menyangkut aib orang lain, izin. Bunda sayang, kalau Bunda diizinkan tahu kekurangan orang lain, kalau Bunda bicarakan, kalau aib itu benar Bunda bicarakan jadi ghibah, kalau aib itu salah Bunda bicarakan jadi fitnah. Betul? Dua-duanya dosa. Daripada tambah dosa, mendingan tanya, klarifikasi, tabayun. Ece. Ya. Kamana daging itu kok tinggal sedikit? Ece yang ngambil. Duka abdi teh. Jadi bahasa Sunda ya. Tanya. Kalau dia jawabnya jujur, alhamdulillah. Kalau dia bohong, Allah tahu tidak? Dosa buat dia. Bukan saya, Bu. Saya nggak ada di situ waktu itu. Saya ikut sholat lohor. Dosa buat orang yang mengambil, betul? Izin mohon maaf, dia bikin hajatan. Jangan sampai prasangka ditanam, kita nyangka kemana-mana. Pasti kurban kemarin. Pasti daging kemarin, panjang tidak? Panjang. Makanya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu dosanya lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa bisa lebih kejam? Punten, kita nauzubillah ya, ngebunuh orang. Cuman dia yang terzolimi oleh kita. Tapi kalau fitnah, ibu mitnah orang, sebut aja, siapa tadi itu namanya? Celisa misalnya. Celisa. Dia ngambil, ibu bilang kepada semua orang, dia yang ngambil. Ternyata bukan. Punten, kita minta maaf sama dia. Tapi beritanya masih mengalir kemana-mana. Selama itu berita mengalir kemana-mana, kita nanggung dosa dari fitnah yang kita lakukan. Na'udzubillahi min zalik. Makanya jangan suka punya prasangka. Betul? Kalau kita pengen lebih yakin, tanya, tabayun. Setuju? Nah yang kedua, izin. Panitia yang dapat amanah ngurus hewan kurban kudu bener. Betul nggak? Kudu amanah, kudu jujur. Karena khawatir, ini kan urusan umat. Betul nggak? Ini urusan banyak orang. Jangan sampai kepentingan kita yang individu harus mengorbankan kepentingan umat yang lebih besar.
Maka izin panitia yang ngurusin hewan kurban harus transparan. Dapat uang dari masyarakat sekian, aku beli hewan ke sini, harganya segini, modalnya segini, untungnya segini. Cek AA mah kudu terbuka. Khawatirnya ada prasangka. Betul nggak? Nanti dari sekian hewan yang kita kurbankan, izin akan jadi berapa kresek, dibagiin kepada siapa saja, kudu jelas. Karena ini urusan umat yang lebih besar. Karena izin, biasanya kebohongan besar itu dimulai dari kebohongan yang kecil. Awalnya mah kan gak apa-apa, dan gak ada yang tahu teh. Ada gak apa-apa, kan gak ada yang tahu. Manusia gak tahu, Allah tahu tidak? Tahu. Manusia gak lihat, Allah lihat tidak? Maka pelajarannya, tema kita hari ini agar lebih amanah dalam mengatur, mengelola hewan kurban. Insya Allah. Tepuk tangan Ibu Hajah Nani. Baik, begitu Ibu Nani jelas Bu ya. Jangan ada prasangka buruk kepada sesama saudara kita ya Bu ya. Baik, dan kalau itu takutnya nanti jadi fitnah ya. Dan kalaupun benar itu jadi gibah. Baik, itulah tadi bagaimana kita berkorban tapi jangan lupa perasaan ya. Jadi ingat bahwa kurban kita ini adalah untuk menumbuhkan cinta kita terhadap sesama ya. Peduli kepada tetangga kita. Kita jadi tahu tetangga kita ternyata kesusahan. Ini yang patut mendapatkan hewan kurban. Kalau merasa kita mampu jangan mengambil hak yang bukan milik kita. Baik, itu saja tausiah tadi sampaikan, mudah-mudahan ini bisa memberikan keberkahan untuk kita. Dan tadi apa yang sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum akhiri tausiah, mari boleh kita berdoa terlebih dahulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wallahu akbar. Subhan Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tawwab. Duhai Allah yang Maha Penerima taubat. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Ya Allah, ya Afu. Duhai Allah yang Maha Pemaaf. Ya Allah, maafkan semua kesalahan kami. Ya Allah, pagi ini jangan keluarkan kami dari acara ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau maafkan kesalahan kami. Ya Allah, di bulan Zulhijjah ini, di bulan yang sangat baik ini, ya Allah, berikan kami kemampuan untuk bisa berkurban ya Allah. Terima ibadah kurban kami. Jadikan ibadah kurban kami ibadah yang mendekatkan kami denganmu. Jadikan ibadah kurban kami jadi bekal kami masuk ke dalam surgamu.
Ya Allah, jika di antara kami ada yang belum bisa berkurban, mampukan kami untuk bisa berkurban. Berikan kepada kami rizki yang baik. Berikan kepada kami rizki yang berkah berlimpah. Ya Allah, di bulan Zulhijjah ini kami mohon kepadamu untuk saudara kami yang sedang berhaji, jadikan semuanya haji yang mabrur. Dan untuk kami yang belum berhaji, kami mohon ya Allah, undang nama kami untuk bisa berhaji. Panggil nama kami untuk bisa berhaji. Dan berikan kesempatan kami untuk bisa berhaji. Ya Allah ya Rabbana, terimalah semua amal ibadah kami. Terimalah semua doa-doa kami. Ya Allah, terimalah ibadah kurban kami. Dan jadikan ibadah kurban kami ini ya Rabb, jadi ibadah kurban yang Engkau terima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, lembutkan hati kami, tenangkan jiwa kami, lapangkan urusan kami, dan ijabahlah semua doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Hilman, guru kita yang telah menyampaikan ilmu yang luar biasa dan juga untuk doanya. Terima kasih untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah. Terima kasih untuk DKM Masjid Al-Khairiyah yang berlokasi di kawasan Cibede, Pantai Indah Kapuk 2. Dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Jangan lupa follow akun media sosial kami di @btvIDofficial dan juga di @jalandakwah_btvofficial. Jika Anda memiliki pertanyaan silakan kirim melalui DM dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kami. Dan bagi pemirsa yang ingin hadir ke program Jalan Dakwah di Menara Syariah, silakan menghubungi tim Jalan Dakwah di akun media sosial kami. Dan ingat, ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Dan sekali lagi terima kasih. Jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari pukul 6 pagi hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.